Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, kita berkumpul pada sore hari ini mensyukuri saudara-saudari kita yang meminta dirinya untuk dibaptis, dipersatukan dalam tubuh Kristus, dan dipersatukan juga dalam gereja Katolik. Baptis menjadi pintu gerbang bersama dengan Krisma serta Ekaristi, menjadi pintu gerbang bagi setiap orang yang belum pernah dibaptis untuk masuk ke dalam keselamatan yang telah dijanjikan oleh Kristus. Pada hari ini kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan yang sekiranya sangat sesuai bagi kita yang baik, yang baru mau mulai mengenal Tuhan, maupun kita yang sudah lama dibaptis, diingatkan kembali akan konsekuensi, akan tuntutan menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Kristen. Nabi Yesaya dalam tulisannya mengingatkan kita bahwa seringkali kita hidup menjadi serigala bagi manusia yang lain. Homo homini lupus. Yesaya menyebut orang yang disampaikan dalam tulisannya, hai pemimpin orang Sodom dan rakyat orang Gomora. Ketika seorang nabi sudah menggunakan perumpamaan kiasan Sodom dan Gomora, berarti
sudah parahlah kerusakan dan dosa yang dilakukan oleh mereka. Maka apa yang harus dilakukan? Lalu Nabi Yesaya menyerukan, kita haruslah bertobat, bukan dengan membayar sejumlah uang demi tebusan diri kita, bukan juga dengan persembahan yang di luar diri kita, tetapi bertobat dari dalam diri. Dalam ayat 16 dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Bagaimana kita membasuh dan membersihkan diri? Di situ dengan jelas Nabi Yesaya mengatakan, berhentilah berbuat jahat. Dengan demikian kita membersihkan dan membasuh diri. Lalu yang kedua, belajarlah berbuat baik. Masih enak, Tuhan tidak langsung mengatakan lakukan yang baik, tetapi belajar. Ini adalah usaha dari 0 menjadi 1 dan nanti berkembang. Lalu yang kedua, usahakanlah keadilan. Tuhan juga tidak menuntut yang paling tinggi, lakukan yang adil, tetapi usahakanlah. Usahakanlah keadilan, berikanlah kepada yatim dan kepada janda. Ini sebagai kiasan, berlakulah adil kepada orang-orang yang paling lemah, yang tidak punya penolong. Anak yatim dan janda pada zaman keyahudian adalah golongan orang-orang yang paling lemah, yang tidak punya penolong. Karena orang Yahudi patrilineal, sangat menekankan garis kelaki-lakian. Ajakan untuk belajar dan berusaha memberi kita optimisme sedikit bahwa meski kita masih gagal, meski kita nanti dalam perjalanan sebagai orang Kristen masih sering belum berhasil, tetapi Tuhan memperhatikan kemauan kita untuk belajar, dan usaha kita itu, belajar kita itu sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Maka dalam Injil, Yesus menekankan kepada kita, mari kita beralih dari homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lain, menjadi homo homini servus. Artinya manusia adalah pelayan bagi manusia yang lain. Dengan demikian, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi seputih salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan itu semua kita terima dalam baptisan kita. Romo, apakah setelah dibaptis semuanya beres? Tidak. Karena kedosaan yang pertama, konkupiscensia atau kecenderungan kepada dosa, memang dengan dibaptis dosa kita dibersihkan. Tetapi kecenderungan manusia karena kemanusiaannya kepada dosa itu tidak hilang. Maka sepanjang hidup kita berjuang untuk melawan kecenderungan kita terhadap dosa. Makanya belajar, berusaha. Lalu apakah yang dinilai dari seorang pelayan? Kita dibaptis, kita sadar kita menjadi anak, kita menjadi saudara, dan kita menjadi pengikut. Maka kita semua sama. Dari seorang pelayan, seorang anak, seorang pengikut, yang dilihat ialah pelayanannya, tindakannya, lalu kemudian baru kata-katanya. Maka berangkat dari apa yang sudah kita lakukan secara baik, itu kita wartakan dalam kata-kata, dalam sharing, dan lebih-lebih lagi dalam pengajaran. Jangan sampai kita mengajarkan tetapi tidak melakukan, atau kita mengatakan tetapi tidak melakukan. Tahu dalam bahasa Jawa ada pepatah yang mengatakan, jangan menjadi gajah di belangkoni.
bisa berkhotbah tetapi tidak bisa ngelakoni, tidak bisa melakukannya. Dan kunci untuk bisa menjadi pribadi yang bisa melayani, ada 3 hal yang diingatkan oleh Tuhan pada Injil hari ini. Yang pertama, sadarilah dengan dibaptis kita semua menjadi saudara. Tidak ada lagi rabi, tidak ada lagi guru, karena hanya satu guru kita, rabi kita, yaitu Yesus sendiri. Lalu yang kedua, sadarilah kita semua adalah anak, karena hanya satulah Bapa kita, yaitu yang ada di surga. Dan yang ketiga ialah sadarilah bahwa kita semua adalah pengikut, sebab hanya satu pemimpin kita, yaitu Kristus. Dengan ketiga kesadaran ini, kita bisa membentuk diri menjadi pribadi yang rendah hati. Apa artinya rendah hati? Mau belajar, mau mendengarkan, mau melayani, mau menghargai, dan akhirnya selalu mau bertobat, memperbaiki diri setiap hari. Beranjak dari naluriah kita, homo homini lupus, menjadi pilihan hidup homo homini servus. Dari menjadi serigala bagi manusia yang lain, karena rahmat Tuhan, rahmat baptisan yang kita terima, kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi sesama dan satu sama lain. Dan dengan demikian kita juga melayani Allah. Sebagai penutup, jadilah pribadi yang rendah hati dan ringan tangan untuk melayani, maka dengan sendirinya segala sesuatu yang baik akan menghampiri hidupmu. Selamat memasuki masa persiapan yang lebih mendalam untuk para katekumen yang akan dilantik tahap kedua. Kemarin kalian sudah tahap pertama menjadi simpatisan untuk memurnikan motivasi. Romo yakin motivasi kalian sudah kuat, maka di tahap yang kedua ini kalian saatnya mengembangkan iman, harap, dan kasih. Iman, harap, dan kasih. Semoga Tuhan memberkati kita.